الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin, tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Oktober 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian fikih pendidikan anak, memasuki serial nomor 172, mengangkat tema hadiah untuk anak. Satu hal yang perlu kita fahami jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala saat menciptakan manusia, membuat dia terlahir ke muka bumi ini, tidak dalam keadaan kosong. Allah melahirkan, membuat manusia lahir ke muka bumi ini tidak dalam keadaan kosong. Kosong itu maksudnya nggak punya sifat apa-apa. Nggak seperti itu. Jadi Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan manusia dibekali dengan sifat-sifat bawaan. Sifat-sifat apa? Bawaan. Carane wong Jawa napa, Bu? Gawan bayi. Gawan bayi. Dan sifat-sifat itu ada yang sama seluruh manusia, ada yang beda-beda. Ya, contoh yang beda-beda, misalnya ada orang memang bawaan bayinya keras. Ada yang bawaan bayinya lembut. Ya. Dan itu bisa kita perhatikan dalam diri anak-anak kita. Jenengan punya anak 3, sifatnya sama atau beda? Beda, padahal bapaknya sama, ibunya sama, kakeknya sama, neneknya sama. Jadi manusia itu ketika lahir oleh Allah Azza wa Jalla dikasih sifat. Ya. Ada sifat yang berbeda-beda antara satu orang dan orang lainnya. Dan ada sifat yang sama. Semua manusia sama. Apa contohnya? Contohnya adalah mencintai kebaikan dan menyukai orang yang berbuat baik kepada dia. Saya ulangi, ada satu sifat yang seluruh manusia ketika terlahir sama, punya sifat itu.
yaitu sifat menyukai napa Bu? Kebaikan, ya. Dan menyukai orang-orang yang berbuat baik kepada dia. Sifat menyukai kebaikan itu yang biasa diistilahkan dengan fitrah. Kesiapan untuk menerima kebenaran. Napa Bu namanya Bu? Fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu terlahir dengan membawa fitrah. Ya banyak sih penafsiran para ulama tentang makna fitrah. Salah satu penafsiran yang kuat adalah bahwa setiap dari kita itu punya fitrah yang maknanya adalah kesiapan untuk menerima kebenaran. Jadi kalau fitrah ini belum tercemar, ya, belum rusak, itu diarahkan untuk baik itu mudah. Karena sudah dikasih modal berupa kecintaan kepada kebaikan. Dan ini bukan yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah ketika kita terlahir, selain kita mencintai kebaikan, kita juga mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Makanya jangan perhatikan, misal ada bayi, ya, ada apa? Bayi, punya kakak dua, si A sama si B. Si A ini galak, apa? Galak, ya. Senengnya nyiwit, ya, gemes tapi apa? Nyiwit, ya, mencubit adiknya, ya. Melototi adiknya. Si B kakak juga tapi penyayang, ya, seneng dolani, ya, dolani siapa? Adiknya, ya, seneng ngomong, ya, seneng mencium, gendong, meluk. Saya tanya sama jenengan, bayi itu lebih suka sama siapa? Si A atau si B? Siapa si B? Ini pada nggak tekakan apa sih? Si A apa si B? Si B. Padahal si A dan si B sama-sama kakaknya. Ini bayi loh. Bayi umur 3 tahun, 2 tahun. Itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Maka ketika kita berbicara tentang hadiah, apa? Hadiah. Yang senang dikasih hadiah itu anak kecil atau orang dewasa? Yang senang dikasih hadiah, anak kecil atau dewasa? Dua-duanya. Mulanya kan di WPLT pada seneng, Bok. Padahal orang cukup gak tuku bensin sebulan. Banyak di antara kita, atau rata-rata kita, itu senang ketika dikasih hadiah. Saya tanya sama jenengan, Bu. Ketika Bapak pulang, ya, Bapak pulang, entah dari kerja, entah dari bepergian, suami jenengan maksudnya. Ketika suami jenengan pulang, entah pulang kerja atau pulang bepergian, saat pulang dia membawa sesuatu. Sesuatu ini untuk kelambi kotor. Ya, bukan baju kotor. Sesuatu itu ya martabak, ya, apa misalnya Bu, jenengan dibani apa Bu? Apa? Dawet, ya. Pokoknya bawain sesuatu lah, hadiah. Jenengan seneng nggak Bu? Seneng. Walaupun tidak seberapa. Dawet kan paling berapa sih? 5.000, ya. Gak seberapa, tapi manusia itu memang tabiatnya mencintai, menyukai orang yang memberi hadiah. Kalau orang dewasa saja masih suka diberi hadiah, apalagi anak kecil. Kalau yang sudah dewasa seperti kita-kita ini saja masih suka dikasih hadiah, bahkan yang sudah sepuh-sepuh, ya, ketika jenengan didatangi, dikunjungi oleh putrane jenengan,
Jenengan lebih suka mana antara anak yang berkunjung bawa oleh-oleh dengan anak yang berkunjung tangan kosong, badannya malah gawani macam-macam. Kayak lebaran ya. Ya, datang lebaran mudik gawane apa jenengane biskuit seblik. Biskuit seblik. Paling pinten? 30.000. Bali ne gawa pira? Beras sekandi. Yo. Apa maning? Aduh, jan orang ngoyok. Gak sebanding antara yang dibawa dengan antara yang dia berikan kepada orang tuanya dengan yang dia ambil dari rumah orang tuanya. Baik. Jangankan anak kecil, orang yang sudah tua saja lebih suka ketika anaknya datang bawa oleh-oleh dibandingkan anaknya datang dengan tangan kosong. Ini sudah tabiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa rahimani wa rahimullah. Ini sudah tabiat. Sudah tabiat. Maka karena anak itu akan menyukai orang yang sering memberi hadiah, maka ini seharusnya dimanfaatkan oleh orang tua. Seharusnya sifat dasar bayi atau anak kecil ini kita manfaatkan. Memanfaatkannya bagaimana Ustadz? Dengan rutin, rajin, sering memberi hadiah kepada anak. Supaya apa? Supaya anak semakin sayang kepada siapa? Orang tuanya. Terus kenapa kalau anak sayang sama orang tuanya, kalau anak sayang kepada orang tuanya, maka anak akan semakin dekat. Terus kenapa kalau anak semakin dekat? Kalau anak semakin dekat, maka anak akan lebih mudah menerima nasihat. Nasihat dari siapa? Dari orang tuanya. Ini salah satu solusi bagi para orang tua yang mengeluhkan anak saya ini kalau diomongi angel bang. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Enggak masuk sama sekali. Belum sempat masuk sudah nopo? Keluar. Anak saya ini kalau diomongi cuek. Bahkan kadang-kadang menampilkan muka yang cemberut. Bahkan kadang-kadang ngomong berisik. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka salah satu solusinya adalah jenengan membangun kedekatan dengan anak dengan cara memberi hadiah. Nah, panutan kita semua, sinten panutan kita semua? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memahami hal itu. Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat mengerti tentang sifat bawaan manusia tadi. Makanya, kalau kita perhatikan dalam sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan temukan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering memberi hadiah. Bukan hanya kepada anak kecil, tapi juga kepada orang-orang dewasa. Buat apa hadiah itu? Ya, pertama memang untuk mengamalkan perintah Allah. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Rajin-rajinlah kalian berbagi hadiah, maka kalian akan saling menyayangi. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya SAW. Kemudian beliau SAW sering berbagi hadiah, karena beliau menjadikan hadiah itu sebagai sarana untuk pendekatan dan sarana dakwah kepada orang yang sedang beliau tuju dengan hadiah tersebut.
Mari kita lihat contohnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kebiasaan Nabi SAW, kebiasaan para sahabat, ketika mereka punya pohon, punya apa bu? Pohon. Pertama kali pohon itu berbuah. Kenapa? Pertama kali pohon itu berbuah. Ya, buah perdana. Buah perdana. Para sahabat, ketika mereka punya pohon dan buahnya pertama kali muncul, apa yang mereka lakukan? Mereka petik buah itu. Terus, apa yang mereka lakukan? Mereka bawa kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dibawa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Supaya didoakan. Jenengan seperti itu atau tidak? Seperti itu atau tidak? Pangan dewek. Mulane berbuah pertama, habis itu enggak berbuah-berbuah lagi. Pangan dewek sih. Ya. Jangan dimakan sendiri aja, ya, didoakan dulu. Maka mereka pun membawa buah itu kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW berdoa. Lihat doanya Rasul SAW. Apa doanya? Allahumma barik lana fi samarina. Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami. Apalagi wa barik lana fi madinatina, dan berkahilah tempat kota kami tinggal. Ya, bisa juga desa juga enggak apa-apa. Yang intinya kan tempat tinggal, bisa kota, bisa desa, bisa kampung. Terus apalagi? Wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berkahilah ukuran timbangan kami. Ya, mud dan so itu adalah ukuran timbangan. Terus masih ada doa Nabi SAW. Ya. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah hambamu. Beliau adalah kekasihmu. Beliau juga nabimu. Wa inni abduka wa nabiyuka. Aku pun, kata Nabi Muhammad SAW, juga hambamu dan nabimu ya Allah. Nabi melanjutkan doanya. Wa innahu da'aka li Makkah. Dan Nabi Ibrahim pernah berdoa kepadamu kebaikan untuk kota Mekah. Nabi SAW tinggalnya di Madinah. Wa inni adu'uka lil madinati bimisli ma da'aka li Makkah wa mislihi ma'ahu. Dan aku, wahai Rabbi, berdoa kepadamu, memohon kebaikan untuk kota Madinah, dan lipat gandakanlah kebaikan itu yang dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikabulkan sama sinten, Bu? Allah. Intermezzo ya. Jenengan kalau pas umroh atau pas haji, mudah-mudahan kita yang belum diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa berangkat ke tanah suci. Allahumma amin. Di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, ketika hari Senin dan Kamis, mangsane apa? Hari puasa. Jenengan akan lihat bagaimana kebaikan dan kedermawanan penduduk dua kota suci itu. Dari mana kita lihat ya Ustadz? Dari sajian yang mereka siapkan di dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, untuk orang-orang yang lagi puasa. Jenengan baru sampai di gerbang itu.
Kalau masjid kita itu kan ada gerbangnya itu, Manarul Ilmi. Jenengan baru sampai di sana, sudah dihadang. Dihadang oleh siapa? Oleh orang-orang yang berharap sangat mau jenengan berbuka di hamparan jamuan yang sudah dia siapkan. Jadi Masjid Nabawi dari saf pertama sampai saf terakhir itu penuh. Semuanya disediakan gratis. Kurma, susu, ya, roti, buah-buahan. Kalau pengen nasi di halaman luar tersedia nasi, mau nasi ayam, nasi nasi kambing, mau nasi onta, lengkap semuanya di sana. Dan jenengan jadi rebutan. Ikut saya, cengeng-cengeng kan. Kados teng Indonesia nggih. Nggih. Teng Indonesia sing rebutan sinten? Sing jaluk apa sing ngewahi? Di Indonesia yang rebutan yang minta apa yang ngasih? Bedanya. Nah, itu bedanya. Ini salah satu efek dari doanya sinten? Rasulullah SAW dan doanya Nabi Ibrahim. Sudah. Setelah didoakan sama Nabi SAW buah tadi, maka beliau pun melihat yang hadir di situ, mana anak yang paling kecil. Mana anak yang paling kecil. Jadi ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun misalnya. Berarti yang dicari yang mana? Yang 3 tahun. Ada yang 7 tahun, ada 5 tahun. Maka yang dipanggil yang 5 tahun. Dicarilah oleh Nabi SAW anak yang terkecil. Kemudian buah pertama tadi. Yang baru muncul. Ya, yang baru muncul dari pohon yang grass tadi itu. Buah perdana itu. Diberikan oleh Nabi SAW. Dihadiahkan kepada anak yang terkecil yang ada di situ. Hadis riwayat Muslim. Yang perlu kita garis bawahi pada kajian kali ini adalah Nabi memberi hadiah. Loh, kenapa kok yang dipilih anak kecil? Kenapa yang dipilih anak kecil? Kenapa dulu raih? Kenapa yang dipilih anak kecil? Ya, kata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama kata beliau yang dipilih anak kecil karena anak kecil itu kepenginan. Anak kecil itu apa? Kepenginan. Dan biasanya ngarep-ngarepnya biasanya lebih besar daripada orang dewasa. Maka Nabi SAW tahu tabiat anak kecil itu, maka buah tersebut diberikan kepada anak kecil tadi senang. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, Nabi SAW kasih buah itu kepada anak kecil untuk membangun optimisme. Maksudnya keberapa Ustaz? Maksudnya supaya masyarakat optimis bahwa pohon ini akan tumbuh berkembang seperti tumbuh berkembangnya anak-anak kecil tersebut. Jadi orang sing tua bae Ustaz, sing tua biasanya dilamaning. Makanya dikasih sama anak kecil. Ya, karena anak kecil ini biasanya umurnya masih lama. Ya. Maka Nabi SAW pengen para sahabat itu mereka punya optimisme. Insya Allah pohon ini bakalan berumur lama seperti anak kecil ini. Itu kata Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Jadi hadis ini itu menarik sekali untuk kita kupas, untuk kita kaji. Mungkin menurut sebagian dari kita, ya, apa sih lah buah? Ya, apalah buah?
Kenapa kita punya pandangan seperti itu? Karena buah-buahan banyak di sekeliling rumah kita. Jambu, napa malih Bu? Hah? Napa? Pelem, ya, apalagi? Oh, sawo, rambutan, ya, buah-buahan di sekeliling kita itu banyak. Barangkali ada sebagian dari kita yang menganggap remeh, apa sih lah? Buah kayak gitu aja kok. Tapi ingat, Bapak Ibu yang kami hormati. Apa yang kita anggap remeh, belum tentu dianggap remeh oleh anak kecil. Apa yang kita anggap remeh, belum tentu dianggap remeh oleh orang lain. Apalagi ketika kita memberikannya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Apalagi ketika kita memberikannya tulus dari hati. Itu anak itu bisa ingat terus. Ya. Ketika dia ngelihat mangga di pohon depan rumah kita itu gede-gede, menggiurkan, ginuk ya. Dia ngiler ya, pengen. Ya. Mau ngelempar pakai batu, takut, bawa ketahuan. Tahu-tahu kita panggil, Le, sini. Kamu mau pelem? Dia katakan, mau. Sana petik sendiri. Senang atau tidak? Senang. Itu bisa keinget seumur hidup itu. Jadi jangan meremehkan buah. Jangan meremehkan hadiah. Hadiah itu tidak selalu yang bentuknya mewah. Karena termakan medsos. Ya, termakan apa? Medsos. Wah, artis anu ngasih hadiah mobil. Ya, kuncinya tok. Ya. Kita itu jangan tertipu dengan penampilan medsos. Yang penting itu bukan nominalnya. Yang penting adalah ketulusannya. Itu yang paling penting. Makanya Rasulullah SAW sering menjadikan hadiah itu sebagai sarana dakwah. Berapa kali kejadian Nabi SAW kasih orang-orang yang belum mau masuk Islam kasih hadiah, sama kasih onta, ya, kasih harta rampasan perang, kasih uang oleh Nabi SAW. Supaya apa? Supaya mau masuk Islam. Nah, kita ini sebagai orang tua, agar anak-anak nurut kita kasih hadiah. Contoh misalnya, kan gak semua anak mau menghafal Al-Quran, betul Bu? Gak semua anak mau menghafal Al-Quran. Jangankan menghafal Al-Quran, ngaji belajar Al-Quran saja, kadang-kadang malesan. Sampai aku gelem ngaji, disangoni misalnya gitu. Tidak apa-apa jenengan kasih sangu. Kenapa jenengan berat ngasih sangu anak ketika akan berangkat ngaji, kemudian jenengan gak merasa berat ngasih anak sangu ketika akan nonton pasar malam? Kenapa jenengan merasa berat untuk memberi sangu kepada anak sebelum dia berangkat ngaji, tapi nggak merasa berat untuk ngasih sangu anak ketika anak izin arep nonton ebek? Jangan kita itu berat-berat untuk memberikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat anak kita. Ya, tapi kan anak kita perlu kita bangun kesadarannya, Ustadz. Menghafal Al-Quran bukan karena dapat hadiah. Iya, semuanya itu kan butuh proses. Saya tanya sama jenengan, Bu. Jenengan itu bela-belain mau ngaji setiap Senin jam 10 sampai jam 11. Jenengan punya semangat seperti ini, ujuk-ujuk atau ada prosesnya, Bu? Ada prosesnya. Padahal kita ini sudah dewasa. Kalau orang yang dewasa saja mencintai kebaikan butuh proses, apalagi anak
Anak kecil. Nah, supaya proses itu berjalan bisa didongkrak, selain caranya adalah kita jelaskan kepada anak alasan syar'i kenapa ngapal Al-Quran. Dalilnya apa, keuntungannya di dunia apa, di akhirat apa. Selain ini kita jelaskan, kita juga tidak apa-apa menggunakan hadiah sebagai pendekatan kepada anak kita. Contoh kayak gini. Nah, kamu kalau selesai menghafal surat Al-Fatihah, bapak dan ibu kasih hadiah. Bapak dan ibu kasih hadiah. Boleh atau tidak kayak gitu, Bu? Boleh. Boleh. Ya. Tidak apa-apa anak suruh milih sendiri hadiahnya. Sementing aja jaluk motor mabur. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau anak-anak kecil yang belum terkontaminasi hal-hal yang nggak baik-baik, biasanya hadiahnya sederhana. Minta mobil-mobilan. Minta mobil-mobilan. Misal, kalau kita lihat harganya sekitar 20.000, 30.000, mahal-mahalnya 50.000. Nggak apa-apa. Jenengan keluar duit 50.000, tapi anak jenengan hafal surat Al-Fatihah. Untung nopo mboten? Untung nopo rugi? Untung. Bahkan jenengan keluarkan duit 100.000, 1 juta sekalipun, demi supaya anak kita hafal Al-Fatihah, itu tetap untung. Kenapa? Karena anak kita akan menggunakan surat Al-Fatihah ini seumur hidupnya. Setiap sholat. Berarti sehari anak kita baca Al-Fatihah berapa kali? 17 kali. Ini minimal. Itu minimal. Coba jangan bayangkan. Setiap hurufnya dapat 190 ya. 16 huruf. Bismillah itu 16 apa 19 huruf? 19 ya. Bayangkan jenengan, anak baru baca Bismillahirrahmanirrahim, dapat 190 pahala, jenengan juga dapat 190 pahala. Baru baca Bismillah. Karena setiap huruf dihitung berapa pahala, Bu? 10 pahala. Bagaimana surat Al-Fatihah sampai akhir berapa pahala? Besoknya lagi Al-Fatihah udah hafal. Ayo nak, pindah. Ya biasanya dari belakang. Ya, An-Nas misalnya, apa? An-Nas. Ayo nak, An-Nas. Nanti kalau kamu selesai An-Nas, ibu kasih hadiah. Kamu pengennya apa? Biasanya anak mintanya yang berbeda. Kemarin mobil Jeep, sekarang mobil apa? Mobil sedan misalnya. Itu mobil temenan, mobil-mobilan maksudnya. Ya, mobil-mobilan. Nanti begitu sudah tidak masalah, boleh. Tidak apa-apa. Ya. Wah Ustadz, anak saya mintanya itu loh Ustadz, apa namanya? Oh, sepeda motor temenan Ustadz. Ya kalau kayak gitu, jangan sesuaikanlah dengan kemampuan. Ya, jadi bukan berarti kemudian anak dibebaskan sebebas-bebasnya minta hadiah, enggak. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati, hadiah itu tidak selalu bentuknya materi. Materi sih apa, Bu? Materi ya fisik, ya materi fisik, mobil-mobilan, bola, sepatu, tas itu fisik. Hadiah itu tidak selalu berbentuk materi. Bisa juga hadiah itu sifatnya non materi. Contohnya apa? Contohnya yang non materi, misalnya apresiasi. Apa, Bu? Apresiasi. Apresiasi siapa, Ustadz? Penghargaan. Penghargaan bentuknya apa, Ustadz? Bentuknya pujian. Apa, Bu? Pujian. Anak baru hafal 1 ayat. Baru hafal 1 ayat. Contoh, baru hafal Al-Qari'ah. Itu kan nomor 1, nggih? Ayat nomor 1. Baru hafal itu. Jenengan apresiasi. Masya Allah.
Bapak Ibu seneng banget anakku bisa menghafal satu ayat. Bu, Ibu nih, ngantuk apa lagi sih? Jenengan nek putrane apal satu ayat, jenengan gitu kan atau tidak? Oh, ragu nggih, ya apa ora? Dihargai. Ya, itu namanya hadiah non materi. Hafal 2 ayat, kita peluk anak tersebut dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah nak, kamu sudah hafal 2 ayat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. 2 ayat kita peluk dengan, ya, itu hadiah namanya non materi. Bisa dengan pujian, bisa dengan pelukan, bisa dengan penghargaan dalam bentuk kertas, ya. Kemudian kita tulis nama anak kita. Namanya siapa misalnya? Ahmad misalnya. Terus Ahmad misalnya. Kemudian kita kasih warna-warni, ya. Kemudian mungkin kita tulis si Abi dan Umi sayang banget sama Ahmad, ya. Kemudian kita tempel di kamarnya. Itu hadiah non materi. Berarti bagus yang mana, Bu? Yang materi atau non materi? Ya kalau bisa dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Silahkan, masih ada sisa waktu. Kalau ada yang mau bertanya bisa menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dimulai dari usia berapakah anak menjalin lebih dekat hubungan komunikasi dengan ayahnya? Jazakumullah khairan. Sejak kecil. Jadi sejak usia berapa? Sejak kecil. Jadi begitu anak lahir, ayah sudah mulai komunikasi intens dengan anaknya. Ya, termasuk misalnya ganti popok. Ya, jangan sampai sekedar urusan ganti popok saja itu harus nunggu ibu. Jangan. Ya. Kalau memang ibunya lagi sibuk, lagi capek, misalnya lagi belanja, masa sekedar ganti popok yang sudah mendol-mendol, ya saking apanya? Saking penuhnya, yang sudah luber kemana-mana, masa kayak gitu nunggu ibu? Ya, jangan. Bapak juga. Sekedar gendong misalnya, sekedar gendong. Masa nunggu ibu? Ibunya lagi capek banget, pengen istirahat sebentar, gantian ayahnya. Jadi sejak usia berapa ya? Sejak lahir lah. Sejak lahir. Ya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, 2 pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehkah kita membahasakan atau memberi istilah pahala adalah hadiah dari Allah kepada anak atas usahanya menghafal Al-Quran? Kemudian yang kedua, bagaimana menjelaskan kepada anak hadiah berupa pahala dari Allah yang belum terlihat wujudnya? Jazakumullah khairan. Boleh, enggak apa-apa. Itu memang hadiah. Ya, pahala itu adalah hadiah pemberian karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena pahala yang Allah berikan kepada kita itu melebihi amalan yang kita kerjakan. Jadi kalau dinilai, ya nilai amalan kita dengan nilai pahala yang Allah berikan, itu lebih istimewa mana? Saya tanya, nilai, kalau dinilai ya, amalan yang kita kerjakan dengan pahala yang Allah berikan, nilainya lebih tinggi mana? Ya pahala lah. Amalan kita tidak ada apa-apanya. Amalan kita itu banyak banget kekurangannya. Sholat urung pada khusyuk, sedekah urung patia ikhlas, ya. Kalau pahala dari Allah istimewa banget. Ya. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, pahala itu sejatinya adalah rahmat, hadiah, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak apa-apa. Bagaimana memberikan gambaran kepada anak tentang pahala dari Allah yang belum terlihat?
Disinilah kita punya kewajiban untuk menanamkan keimanan kepada hal gaib. Keimanan kepada hal gaib. Surga, neraka, nikmat, azab. Itu dari kecil kita perlu jelaskan kepada anak kita. Ya. Walaupun memang nggak bisa kita lihat, itu perlu kita tanamkan. Ya. Caranya dengan kita jelaskan, Allah Azza wa Jalla menyampaikan seperti itu, nak. Rasul SAW menyampaikan seperti itu. Maka kita harus percaya. Anak yang kritis akan bertanya, kenapa kita harus percaya? Biasanya anak kritis akan bertanya seperti itu. Jawabannya karena Allah Azza wa Jalla itu nggak pernah bohong. Rasul SAW nggak pernah bohong. Sehingga kita harus percaya apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Ya. Seperti apa surga, seperti apa neraka. Jenengan bisa bacakan beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Di dalam surga itu mengalir sungai-sungai. Dan sungai-sungai itu macam-macam. Ada yang sungai isinya madu, ada sungai isinya susu. Jelaskan kepada anak. Ya. Tentunya nggak ngarang-ngarang. Ya, betul-betul yang ada ceritanya, speknya, spesifikasinya dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Jelaskan kepada anak. Neraka misalnya, siksaannya, mengerikan. Itu kalau anak dari kecil sudah dijelaskan kayak gitu. Kita baru cerita, nak, ini bahayanya. Kalau kamu kerjakan, ini bakalan bisa mengantarkan ke neraka. Anak itu kalau sudah terbiasa dengar neraka, maka dia akan mengatakan, "Hi, ngeri, aku nggak mau." Itu karena kita sering menjelaskan itu kepada anak kita. Jadi jangan kita mengatakan, "Wah, anak saya masih kecil, nggak akan paham tentang neraka, tentang surga." Nggak jelaskan. Ya, paham insya Allah kalau kita bisa membahasakannya dengan bahasa yang sesuai kadar pemahaman anak kita. Ya, silakan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh atau tidak untuk anak-anak perempuan yang masih kecil dipakaikan bando? Begitu juga menggunakan pakaian-pakaian mini dengan alasan karena dia masih kecil. Syukran jazakumullah khairan. Dipakaikan apa? Pakaian mini, rok mini mungkin. Yang sebelumnya apa? Bando. Bando. Iya. Kalau bando sih tidak masalah. Ya, bando tidak masalah. Tapi kalau pakaian mini, anaknya nggak dosa. Anaknya tidak dosa. Ya karena memang anak itu belum mukallaf, belum balik. Tapi yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang di luar sana. Orang-orang yang di luar sana. Maksudnya gimana Ustaz? Namanya orang jahat. Itu ada. Orang jahat itu ada. Ketika anak kita pakaikan pakaian yang membuka aurat seperti itu. Apa kira-kira tidak memancing nafsu dari orang-orang jahat yang ada di luar sana? Mungkin nggak orang-orang itu terpancing, Bu? Mungkin. Dan kita hampir tiap hari kita disuguhi berita tentang pelecehan kepada anak-anak kecil. Hampir setiap hari kita disuguhi berita. Mestinya kita ini mengambil pelajaran gitu loh. Mestinya kita mengambil pelajaran. Jangan sampai anak kita jadi korban. Gimana caranya? Caranya ya kita berusaha untuk menutupi aurat anak kita. Ya, terutama bagian-bagian yang bisa membuat orang lain, terutama orang-orang jahat itu terpancing nafsunya. Ya, seperti rok mini ini yang nggak baik lah. Ya, kalaupun mau pakai ya pakai celana atau pakai rok yang agak panjang sehingga nggak kelihatan pahanya, itu lebih ringan. Walaupun anak itu nggak berdosa, anak itu pakai rok mini nggak dosa. Kenapa? Karena dia memang belum wajib untuk menutup auratnya. Tapi kita harus melakukan pencegahan. Kita harus melakukan apa? Pencegahan dari kemungkinan-kemungkinan mata-mata keranjang orang-orang jahat.
Ya, jangan sampai kejadian baru kemudian kita menyesal. Jangan sampai kejadian baru kita menyesal. Wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya untuk membawa anak-anak sholat Jumat? Jazakumullah khairan. Sebelum saya jawab, kalau itu di rumah, ya, kalau itu di rumah dan yang di rumah itu ya ayahnya, ibunya, ya, nggak ada orang-orang asing, ya insya Allah nggak apa-apa. Ya, insya Allah nggak apa-apa seperti yang tadi ditanyakan. Bagaimana hukumnya membawa anak-anak sholat Jumat? Kalau anaknya sudah bisa dikondisikan, boleh. Kalau anaknya sudah bisa dikondisikan, boleh. Kalau belum, jangan. Maksudnya dikondisikan itu bagaimana Ustaz? Maksudnya dikondisikan anak itu sudah bisa diomongi untuk anteng. Anteng niku napa, Bu? Untuk tenang, nggak rame, itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya anaknya belum bisa diomongi, akhirnya waktunya sholat dia lari-lari, teriak-teriak, terus mengganggu jamaah yang lain, maka jangan. Jangan. Ya, supaya jamaah yang lain tidak terganggu kekhusyuannya. Itu solusinya bagaimana? Kalau jenengan pengen bawa anak, ya dipegangi anaknya. Jadi anak suruh sholat di samping jenengan persis. Jadi jangan sampai jenengan itu bawa anak ke masjid, jenengan masuk ke masjid, anaknya dijor kelowor, itu jangan. Ya, anak bawa anak ke masjid, suruh duduk di sampingnya jenengan. Jangan biarkan anak itu lari ke sana kemari. Apalagi waktunya sholat. Waktunya sholat. Makanya Rasulullah SAW ketika bawa cucunya, yaitu Umamah. Cucunya siapa? Umamah. Itu digendong sama Nabi SAW. Jadi ketika sholat Nabi SAW gendong. Supaya apa? Supaya anak ini nggak kemana-mana. Nggak ganggu jamaah yang lainnya. Inilah yang namanya tanggung jawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.